Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, khususnya saya dari perwakilan Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. belum perkenalkan namanya. Ini Kang Pikri nya, bil terang Kang Pikri. Abdi mah Abdul Razak lah ya. Biasa dipanggilna Ojak sahawelahnya. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pengkaderan atau diklatsus ya, pendidikan di pelatihan dasar khusus. Nah, di diklatsus itu sebenarnya ada duanya, ada diklatsus proposan, tiga proposan, satgas bencana dan keprotokolan. Nah, untuk instruktur itu masuknya ke pengkaderan formal ya, sebenarnya itu makanya itu propos itu biasanya berkolaborasi dengan instansi lain untuk diklatnya, seperti TNI, kepolisian, untuk bisa berkolaborasi untuk masalah diklat propos, karena mereka itu menerapkan kedisiplinan waktu, ketepatan waktu, kemudian kedisiplinan anggota. Kemudian untuk di kasus Langsat Bencana mungkin bisa berkolaborasi dengan BPBD, PMI, itu Tagana. Untuk menakan di kasus itu, kemudian di kasus protokol itu termasuk di kasus khusus. Kemudian ada di kasus diklat formal, yaitu diklat instruktur. Diklat instruktur bisa berkolaborasi dengan instansi kepemerintahan ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tita Solihin. Saya perkenalkan, nama saya Irwan. Ya, untuk materi di Keaksar yang mungkin akan kita rancang itu pertama ada ke BKPRMI-an. Nah, mencakup apa itu BKPRMI, kenapa harus BKPRMI, dan apa aja sih organisasi yang ada di BKPRMI itu. Yang kedua yaitu kemasjidan. Yang ketiga ada keagamaan. Ya, ini dalamnya ada sholat berjamaah, ada baca Quran. Yang keempat yaitu ada olahraga atau olah fisik. Nah, tugas kelompok yang ada di Klatsar yang akan kita rancang itu pertama bikin yel-yel, yang kedua mungkin ada outbound. Nah, tugas individunya hafalan surat pendek dan buat resume dari semua materi. Nah, untuk penilaian kelompok, pertama ada kekompakan, ada kreativitas kelompok dan keaktifan kelompok tersebut. Yang kedua ada yang untuk menilai individu, ada keaktifan individu tersebut dan pengetahuannya yang akan dites di setelah materi itu dilaksanakan. Mungkin ada tambahan dari apa? Cukup. Ya, mungkin segitu saja. Ya, mungkin segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu, soal nomor 3. Gitu Didi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sejak presentasikan hasil kelompok abdi tadi diskusi di situ tuh di panggung VIP. Sejak nerangkan tentang rancangan Diklat-SAR. Pertama, dari segi materi seperti yang mana telah disampaikan bahwa untuk Diklat-SAR 70% itu fisik. Sementara 30%-nya lagi materi. Untuk fisiknya bukan berarti terus-terusan lulumpatan, dalam artian fisik di sini yaitu mendisiplinkan sehingga pada pelaksanaannya baik dari mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan terus dipantau dari segi kedisiplinannya, dari segi kekompakannya. Misalkan setiap kegiatan baik mau ke masjid, baik mau makan ataupun olahraga tidak lepas dari baris berbaris, tidak lepas dari kerapihan, dari kekompakan dan sebagainya. Itu untuk Diklat-SAR. Adapun untuk materi kita mengacu kepada pedoman kaderisasi, di mana ada keislaman, keumatan, KBKPRM dan yang sebagainya. Nah, mungkin untuk komposisinya, memang untuk pertama pada saat Diklat-SAR, memang yang ditekankan yang pertama KBKPRM jelas, karena itu sebagai rumah kita harus tahu kita bernaung di mana. Yang kedua kebrigadaan, karena memang kita masuk brigade gitu kan, sehingga kita harus tahu siapa diri kita dan akan bagaimana dan seharus bagaimana apa yang akan kita lakukan di brigade. Yang ketiga kemasjidan, karena memang pusat atau tempat kita berjihad atau nanti bantuan nanti gitu didinya nah, pusat perjuangan kita yaitu masjid. Adapun keagamaannya, kita bisa melaksanakan keagamaannya seperti yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu ketauhidannya kita laksanakan dzikir bersama, kita laksanakan sholat berjamaah bersama dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu, karena Diklat-SAR bertujuan untuk mencetak kader yang loyalitasnya tinggi. Nah, seperti itu ya teman-teman Fikri Bados, teman-teman tidak sanes di pendapat di lingkungan kecil. Oke, sedikit menambahkan kenapa tadi dikatakan oleh Pak Sini. Justru karena sekarang akan miskin. Oke, sedikit menambahkan mungkin karena tadi dijelaskan bahwasanya kami mengenai presentasi 70% Jadi intinya di Diklat-SAR lebih ke seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas, yaitu soal ketiga tentang Big
Atsal. Perkenalan nama. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Endang Kausidin dan pendamping Aceh Gustiawan dan Pian Dastian. Oh, kelompok gizi can perkenalan, Pak. Terus. Soalnya apa tadi? Soal yang dilontarkan dari panitia yaitu tentang Dikatsal. Dikatsal adalah salah satu agenda kaderisasi dalam Brigade BKPRI yang termasuk dalam undang-undang di sini, yaitu termasuk dalam kaderisasi formal umum. Dan dalam kaderisasi itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus tadi sudah disampaikan dalam soal kedua. Namun dalam yang umum ini termasuk ke dalam soal ketiga, yaitu kaderisasi anggota brigade di tingkat kecamatan dan kota. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa di kaca itu dari fisik sebagaimana disampaikan oleh tim 1 bahwa dalam fisik yaitu 70% dan 30% dari materi. Adapun sebagaimana kenapa di sini digedekan atau dibesarkannya dengan fisik, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan pentingnya wajadahu bastotun fil ilmi wal jismi, betapa pentingnya menguatkan keilmuan dan menguatkan fisiknya seorang brigade tersebut agar bisa aman, bisa bertugas dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Adapun pelaksanaan di Katsa tidak jauh beda dengan Dikatda dan Dikatwin. Jadi tidak ada perbedaan, namun beda sedikit-sedikit yang tadi di dalam Dikatsa 70% fisik dan 30% materi keilmuan. Adapun Dikatda 50%. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari sahabat, silahkan. Materinya mau aja. Dari Dikpatsar, materi itu 1 kebrigadean dan 2 wawasan kebangsaan BKPRMI, 3 organisasi, 4 tentang keislaman dan keimanan, untuk membiasakan melakukan hal-hal positif di dalam materi kebrigadean itu Dan menerapkan di kehidupan. Sekian. Pemekaran bahan untuk kelompoknya nggak jauh berbeda. untuk menegaskan menjadi Sama ya, ansitoh yaumiyahnya dijalankan seperti mulai dari bangun tegas. bangun tidur, Tegas. bangun tidur. Tarik. Ini apa, bangun tidur langsung sholat tahajudnya jangan ditinggalkan, zikir paginya, dan kultumnya sholat duhanya, juga sholat berjamaah tentunya ya, karena dari masjid ya, dari kita pengetahuan yang dimiliki oleh kita akan diaplikasikan ya lewat untuk masyarakat luas di sana, di remaja masjid yang lainnya. Ternyata udah ada patokannya gitu ya, patokan keilmuan yang sudah tadi dijelaskan. Setelah keilmuan ini nanti bisa langsung menerapkan dan mengaplikasikannya. benar. Itu mungkin ya dari kita kelompok 2. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi